Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan saya di sini. Oke, sebelumnya saya ingin meminta maaf tentang video Ultraman Max yang dimana saya nyebut Max itu punya versi alternatif yang ternyata nggak ada ya teman-teman. Setelah saya berbicara dengan admin Agul ya teman-teman, admin kepercayaan saya di Ultra Fanpage. Ayo follow ya Ultra Fanpage. Nah, ternyata Max nggak punya alternatif dan dia sudah memberikan bukti-buktinya ya teman-teman. Saat dia pertama kali posting itu udah ada map multiverse itu teman-teman. Nah, dia udah beritahu jalur-jalurnya juga ya teman-teman. Yang saat itu saya hanya taunya itu kayak Agul di Origin Saga itu versi alternatif gitu ya teman-teman, dan yang lainnya. Nah, untuk yang Max ini saya bingung. Saya dapat info Max punya alternatif ini dari salah satu akun FB yang dimana FB-nya ini udah 10.000 follower lebih, dan namanya gak akan saya sebutin, nanti takut kebuli. Jadi intinya saya dapat dari situ dan saya percaya aja gitu dan gak cari tahu dulu ya teman-teman. Setelah terlanjur percaya ya udah saya bikin videonya gitu teman-teman. Dan ini saya murni, saya minta maaf dan gak ada setting-setting apapun, dan ini gak fake, ini real ya teman-teman. Oke, jadi saya akan membahas misteri di Ultra Series. Langsung aja kita cekidot. Yang pertama kita awali dengan wujud asli Ginga dan Lugil. Seperti yang kita tahu, Ginga dan Lugil awalnya adalah satu entitas yang telah lama berpisah. Di series Ginga sendiri, tidak pernah dijelaskan bagaimana wujud asli mereka ketika bersatu, bahkan sampai series Ginga S tamat. Di miniseries seperti Ultra Galaxy Fight saja, gak pernah tuh dimention wujud asli Ginga dan Lugil ini, bahkan seperti hilang di tiup angin. Jadi menurut kalian, seperti apakah wujud Ginga Lugil ketika mereka bersatu? Tulis kolom komentar di bawah. Berikutnya ada tempat tinggal X. Ultraman X bisa dibilang adalah Ultraman paling misterius di kelompok New Gen. Kalau dibandingin sama Ginga sih ya mereka juga sama-sama misterius ya teman-teman. Si X ini dari awal sampai akhir episode kita nggak pernah tahu di mana tempat tinggal dari X. Bahkan di movie-nya pun nggak dimention di mana planetnya X atau nama aslinya. Latar belakangnya juga nggak punya sama sekali ya. Jadi minim latar belakang teman-teman. Selanjutnya ada cara Etelgar menangkap 6 Ultra Heisei. Kita tahu kalau di awal movie Ginga S, Etelgar berhasil menangkap 6 Ultra Heisei, dan itu juga belum diketahui pasti bagaimana Etelgar menculik mereka berenam. Hanya Cosmos lah yang ditampilkan secara jelas bagaimana Etelgar menangkapnya. Cosmos ditangkap saat berada di planet Juran. Bahkan karena ini juga banyak Ultra fans yang berteori tentang peristiwa ini. Beberapa dari teorinya ada yang masuk akal, tapi untuk faktanya sendiri kita masih belum tahu pasti. Kemudian ada Ancient Giant. Ultra kuno yang hidup di universe Neo Frontier ini masih memiliki banyak sekali misteri di dalamnya. Ada teman saya yang berpendapat bahwa mungkin saja ada segelintir Ancient Giant yang masih hidup di luar sana. Bisa juga mereka menghuni planet yang tidak pernah dijamah oleh Ultra lain, atau bisa juga mereka lebih memilih untuk bersembunyi di suatu tempat. Dan juga Ancient Civilization versi Trigger yang di sepanjang series Trigger berjalan tidak pernah dimention sama sekali, karena kita cuma diperlihatkan sebuah bangunan-bangunan kuno saja, tidak dengan Ancient Giant-nya. Berikutnya adalah main villain dari Ultraman Gaia, yaitu Radical Destruction Bringer. Ini saya singkat sebagai RDB saja ya biar gampang. Makhluk ini sering mengeluarkan kaiju suruhannya untuk membasmi umat manusia di series Gaia. Bahkan saking kuatnya Gaia dan Agul, sampai-sampai dia mengeluarkan jenderal pasukannya. Siapa lagi kalau bukan Zogu. RDB adalah sebuah entitas yang sangat misterius. Bahkan sampai Gaia tamat pun kita tidak pernah melihat wujud aslinya itu seperti apa dan seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Atau mungkin saja dia akan dimention kembali dan menampakkan wujud aslinya di New Generation Gaia. Mengingat musuh utama dari Decker saja Spear, yang dimana Spear di series Dyna menjadi musuh utama di seriesnya. Selanjutnya adalah Desastro. Desastro pertama kali muncul di credit scene movie Ultraman X. Dan gak hanya itu aja, di credit scene movie Orb juga dimention. Zero memberitahu Guy bahwa Desastro sedang menuju ke bumi. Begitu juga dengan X yang kembali ke bumi untuk memberitahu kepada Daichi dan tim Shio lainnya.
Kemungkinan besar X, Orb, dan Zero bekerja sama untuk membasmi Desastro. Yang menjadi pertanyaannya adalah, seperti apakah wujud Desastro ini? Dan kemampuan apa saja yang dimilikinya itu masih sangat misterius, seperti halnya dengan RDB tadi. Kemudian ada Delacion. Delacion pertama kali dimention di movie Cosmos vs Justice The Final Battle. Di Ultra Galaxy 5 The Absolute Conspiracy juga dimention oleh Justice. Delacion juga menjadi panutan dari Justice. Kalau semisal Delacion pengen bumi dihancurkan, maka Justice akan bersedia membantu dan menghancurkan bumi. Wujud Delacion sendiri masih belum diketahui, sama seperti RDB dan Desastro. Kemampuannya juga belum diketahui. Yang kita tahu, Delacion ini dapat mengirim pasukan-pasukan Glocker miliknya, sama seperti RDB yang mengirim para kaiju ke bumi. Berikutnya ada asal-usul Noah. Ultraman yang memiliki tubuh berwarna silver, memiliki sayap, dan memiliki banyak fans, dan dijuluki sebagai Dewa Ultraman. Dan gak hanya itu, julukannya sangat banyak sekali, dan sekaligus dia adalah God of Ultra yang terkuat di antara 3 God of Ultra lainnya. Noah sendiri dikatakan lahir dari ledakan supernova, tapi itu hanya sebatas dikatakan saja. Jadi asal-muasal Noah ini masih belum jelas di mana dia berasal. Bahkan ledakan supernova itu hanyalah sebuah rumor saja. Kemudian ada planet asal Z. Kalau bicara soal Z, pastinya kita tahu kalau Z ini adalah Ultraman yang banyak digemari oleh fans karena alur ceritanya yang juga menarik. Asalnya pun dari M78. Yang menjadi aneh adalah jika Z dari M78, mengapa dia memiliki aksen hitam di tubuhnya? Seperti yang kita tahu, Ultra M78 memiliki 3 suku, ada yang merah, silver, dan biru. Di antara mereka ini, gak ada satupun Ultraman yang memiliki aksen hitam. Bukti lain ada di voice drama Z episode 8. Pembahasannya juga mengenai para Ultra Heisei. Kalian bisa lihat cuplikan berikut ini. 自分その辺は非公開でやらせていただいてます。 Ya, dari cuplikan itu sudah jelas, tingkah Z sangat mencurigakan. Bahkan dia tidak ingin membahas soal dirinya ini. Kemungkinan Z adalah anak titipan dari Ultra yang berasal dari planet lain. Atau mungkin orang tua Z menjalin hubungan campuran dengan Ultra lain. Jadi satu Ultra M78, satunya lagi Ultra dari planet lain. Terakhir ada Eldora. Pasti dari kalian masih asing dengan Ultra yang satu ini. Perkenalkan, dia adalah Eldora. Dia juga adalah Ultra yang diceritakan telah lama turun ke bumi, sama seperti Noah. Saya juga dapat info ini di salah satu akun Twitter, yang dimana postingannya ini itu memperlihatkan Eldora ada di majalah. Kalau saya translating jadi seperti ini: sebuah patung batu yang hidup di bawah tanah dan disembah oleh orang-orang matahari sebagai dewa. Tampaknya Ultraman yang melindungi bumi di zaman kuno. Ya, ini adalah translatan dari Google. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Eldora ini merupakan dewa Ultra yang sudah melindungi bumi di zaman kuno. Untuk orang-orang matahari sendiri, mereka disebut sebagai The Sun People. Dan mungkin saja Eldora ini adalah Ultra yang tingkatannya di atas Noah, atau mungkin kemampuan dan seluruhnya berada di atas Noah. Dan setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata Eldora ini muncul di series Ultraman Powered pada episode 4, yang dimana ada sekelompok orang-orang yang disebut sebagai The Sun People ini mencoba menghidupkan Eldora dengan item powerednya. Namun usahanya gagal karena kemungkinan energi yang disalurkan masih kurang buat menghidupkan Eldora. Jika Eldora saat itu dihidupkan, pastinya kita bisa melihat wujud aslinya seperti apa dan kemampuan apa saja yang dimilikinya. Atau mungkin di Ultraman generasi berikutnya Eldora ini dimension lagi, tapi sepertinya mustahil ya, karena mungkin Suburaya sudah melupakan ini. Oke, dan itu tadi adalah misteri-misteri di Ultra Series. Mungkin ada dari kalian yang memiliki misteri lain yang gak ada di list, bisa kalian tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe dan like juga. Akhir kata saya di sini Toko Random. Terima kasih.